Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi ini pelajaran BK kita akan membahas masalah kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar masalah bagaimana cara berpikir positif ya, dan selalu berpikir positif terhadap siapapun atau pelajaran apapun. Oke, hari ini Ibu Langsmi sekali lagi kita pagi ini membahas masalah kecerdasan emosi ya. Nah, untuk apa sih kita mempelajari kecerdasan emosi ini? Tujuannya adalah dapat memberikan pemahaman terhadap para siswa-siswi tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri serta perlunya mentaati norma dan peraturan yang berlaku. Nah, seperti biasa Ibu selalu memberikan ice breaking dulu, sedikit rileks, santai. Coba Anda bisa lihat nggak binatang apa yang ada di dalam gambar ini? Ayo, siapa lomba duluan? Lomba-lombaan ya. Coba perhatikan dengan teliti, baik-baik ya. Nah, ternyata di balik di antara pohon-pohon itu tadi ada gambar kijang ya, atau rusa. Itu di antara. Baru, nah apa sih sebenarnya persepsi kita mengenai cara kecerdasan emosi dan pengendalian diri ini? Pengendalian diri atau penguasaan diri atau self regulation merupakan suatu aspek penting dalam kecerdasan emosi atau emotional quotient ya. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia sebab musuh terbesar bukan berada di luar diri kita, namun sebenarnya musuh terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti dengan musuh dalam tanda kutip ya. Jadi musuhnya itu adalah diri sendiri. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek perlu dilatih sejak dini. Tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit, melainkan diperoleh dari proses panjang berdasarkan pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang sekitar kita. Nah, pengertian emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup Anda. Anda menganggap bahwa perasaan marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan lain-lain sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon Anda terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada diri Anda. Nah, sedangkan kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Sedangkan pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan ataupun untuk dipatuhi nilai-nilai norma hidup kesosialan berlaku ya. Nah, kalau menurut Daniel Goleman, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ atau emosi quotient tadi tinggi. Jadi emosinya tinggi. Kemampuan tersebut adalah kemampuan memahami atau mengendalikan diri sendiri. Itu datangnya dari diri kita sendiri ya. Nah, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenali emosi orang lain, kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain ya. Nah, seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya yang tidak cerdas ya, Ibu tegaskan. Orang yang tidak cerdas mengendalikan emosinya adalah biasanya bersifat agresif, cenderung berpikir selalu negatif, jeleknya melulu yang dilihat ya. Malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan. Ya, cuma pegang-pegang HP barangkali untuk ya santai-santai aja untuk diri sendiri. Lebih mementingkan diri sendiri atau egois, tidak mampu menentukan tujuan, cepat cemas dan depresi.
menarik diri dari pergaulan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, dijadikan obrolan dengan siapapun, tidak sopan, kurang percaya diri. Jadi semuanya itu tadi adalah unsur-unsur yang tidak baik kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi, yaitu apa? Memahami emosi diri sendiri, ya, mampu mengelola emosi-emosi sendiri, memotivasi diri sendiri, memahami emosi-emosi orang lain, kemampuan membina hubungan dengan orang lain atau sosial, ya. Nah, orang-orang yang cerdas secara emosi, pertama mampu mengatasi stres, nggak mudah stres, nggak mudah marah, nggak mudah ya macam-macam lah. Kedua, mengendalikan dorongan hati. Kita harus dapat mengendalikan, ya. Jangan semua yang ada di dalam hati ingin kita lakukan. Mengelola suasana hati, ya, motivasi diri. Yang kelima, menyayangi orang lain. Dan keenam adalah kemampuan sosial. Cara-cara mengendalikan diri, cara yang pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip moral. Ada kemoralan di dalam diri kita. Ya, kedua, cara yang kedua mengendalikan diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Ya, dan yang ketiga yaitu dengan perenungan atau merenung dalam arti ya menghilangkan rasa tidak suka. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan atau mau meledak marah karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan atau tarik napas, kemudian ya sedikit merenung, memikirkan yang lain, ya, supaya jangan terlalu marah. Baru kemudian cara keempat pengendalian diri adalah menggunakan kesabaran, ya. Cara kelima yaitu menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas positif. Apakah bongkar-bongkar kembang, menanam, atau memperbaiki letaknya sesuatu di sekitar kita, itu adalah cara mengendalikan kita untuk menguasai diri kita sendiri, ya. Sekarang manfaatnya mengendalikan diri apa sih? Kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah atau Tuhan, ya. Jadi kita senantiasa bersyukur saja bahwa segala sesuatu persoalan akan bisa ditangani, segala sesuatu emosi harus bisa kita kendalikan, ya. Dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Nah, jadi sekali lagi hidup ini harus kita syukuri, ya. Jangan iri, jangan cemas, jangan, pokoknya untuk hal-hal yang negatif tidak perlulah. Oke, pelajaran kita cukup. Ibu rasa barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan dan selesai sampai di sini. Terima kasih.